Arief Puyono mengakui bahwa tidak mungkin Prabowo Subianto akan memecat Gibran Rakabuming Raka dikarenakan Prabowo adalah eksekutif, demikian juga dengan Gibran sesama eksekutif. Untuk melengsarkan Gibran, maka menurut Puyono harus melalui ayahnya, yakni Joko Widodo. Dan inilah pernyataan Arief Puyono, mantan anak buah Prabowo. 1 juta purnawirawan pun tidak bisa, karena Gibran itu adalah pilihan rakyat, bukan pilihan purnawirawan. Itu loh, itu yang perlu kita pahami itu loh. Gibran itu pilihan rakyat, dan saya berani menjamin 1000% Prabowo tidak mungkin menang, tidak mungkin terpilih jadi presiden kalau bukan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Tuh. Oh, gitu, tidak mungkin. Harusnya purnawirawan itu berpikir. Ada salahnya purnawirawan, saya garis bawah itu, silakan. Ya, salahnya salah kamar. Salah kamar maksudnya? Masuknya ke Prabowo. Oke, harusnya? Meminta pelengserannya Gibran. Karena duit tunggal gitu lah ya, satu paket. Ya, yang kedua, nggak ada sejarahnya wakil presiden dilengserin di Indonesia. Yang ada presiden dilengserin. Betul ya? Betul nggak? Ada nggak kita punya wakil presiden dilengserin? Oke. Kalau wakil presiden jadi presiden ada sejarahnya. Ibu Mega, betul kan? Pak Habibie. Jadi yang mundur ada Hatta. Bung Hatta. Tapi Yang kalau mundur. presiden dilengserin ada 4 orang udah dilengserin. Nah, tadi saya tertarik nih Bang Didu. Pokoknya saya akan kejar terus Bang Didu. Katanya melengserkan Gibran ini sudah kepentingan dan keperluan bangsa Indonesia. Ya, kalau sudah begini, otomatis saya mau minta tolong kepada bapaknya. Bapak siapa? Bapaknya Gibran. Oke, minta Mas tolong apa? Jokowi. Supaya legowo meminta Gibran mau mundur. Kalau mintanya ke Prabowo nggak mungkin. Sekuat apa Prabowo? Sekuat apa politik Prabowo di Indonesia untuk melengsarkan Gibran? Maksudnya? Ya nggak punya kekuatan, orang sama-sama eksekutif. Dia bukan MPR. Anda mengatakan maksudnya lebih kuat, kenapa minta izin ke Pak Jokowi? Karena lebih kuat Pak Jokowi. Anda mau mengatakan itu? Ya kita nggak bisa bohong ya bahwa Pak Jokowi itu masih sangat kuat politiknya di Indonesia. Itu yang Anda yakini? Iya, makanya kan kalau mau dikatakan Kalau Pak Jokowi ke Gibran itu hubungannya ayah dan anak. Iya. Ayah meminta anak supaya mundur saja. Kan itu nggak ada yang bisa membatasi itu. Oke. Ya kan? Bukan nggak ada kaitan politik nih? Ada kaitan nggak ada politik. Oke, jadi koreksi nih ya. Iya, karena kan gini, apapun kan Gibran ini masih muda, masih punya kesempatan terus untuk bisa nyalon lagi jadi presiden. Nah, kalau mintanya ke Prabowo nggak mungkin. Emang kalau minta ke bapaknya bisa, kan harus undang-undang juga. Masa bapaknya bilang, Le pulang. Ini kan Le." kembali Nggak lagi bisa, kata Bung Rai, hubungan bapak dan anak menasehati. Gitu. Oke, nanti kita bahas. Gue Iya. mundur wae ngono lho. Ya, Pak Prabowo akhirnya menolak atas usul surat mencopot Wakil Presiden Indonesia yaitu Pak Gibran. Dia menyatakan tidak ada kesalahan selama menjabatannya. Lagiannya purnawirawan TNI, yang aku heran adalah kenapa mereka itu usul suratnya itu ke presiden gitu loh. Kenapa langsung ke presiden? Harusnya kan ke DPR dulu, baru ke presiden. Kalau misalnya DPR setuju, baru ke presiden. Ini mereka itu kayak nggak tahu aturan gitu loh. Maksud saya adalah wakil presiden dan presiden itu dipilih oleh rakyat, dan wakil rakyat adalah DPR gitu loh. Jadi kalau mereka itu mau usulkan pencopotan Gibran, harusnya kan ke DPR. Ngapain langsung ke presiden? Itu yang aku pikir-pikirkan dari kemarin gitu. Mereka itu tidak tahu apa gitu loh tentang negara ini. DPR itu kan wakil rakyat. Kenapa langsung ke presiden? Itu makanya Pak Prabowo langsung bilang aja, menolak. Lagian tidak ada kesalahan kok di jabatannya Mas Gibran. Salahnya apa? Heran aku. Tuduh bapaknya pakai jasa palsu. Sekarang tuduh anaknya melanggar aturan.
Tidak ada yang melanggar aturan. Bahkan ya pejabat petinggi negara mengakui tidak ada yang melanggar aturan. Dan Mas Gibran sampai sekarang ini bekerja sebagai wakil presiden, dia tuh tidak pernah berbuat salah apapun gitu loh. Tidak pernah melanggar apapun. Kecuali orang yang menuduh. Yang menuduh itu banyak banget omongannya. Tanpa ada bukti dia omong-omong aja gitu. Harusnya kan ada bukti kalau dia omong gitu. Usul yang sulit dan fundamental, tidak juga logis, adalah usul dari Forum Purnawirawan TNI baru-baru ini yang usul kepada MPR agar Wakil Presiden Gibran dicopot dari kedudukan Wakil Presiden. Usulan itu jelas sulit dan tidak logis karena Gibran tidak melaksanakan tugas yang menyangkut skandal berat sehingga sulit untuk dipecat. Gibran sudah melaksanakan visi misi Presiden Prabowo dengan benar selama 6 bulan ini. Kami usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra. Ya. Saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra, untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Ya. Tidak untuk apa? Untuk Gibran, tidak. Gibran sangat jauh dengan anak saya, tua anak saya. Katanya punya ijazah di UTS, anak saya S2 di UTS. Saya sampai coba cari sana, ada nggak nama itu? Tidak ada. Ya. Saya inginnya tetap Prabowo silakan jadi presiden. Adik saya, dia 5 lifting di bawah saya. Ya, saya masuk Akabri tahun 65. Mungkin keluarga itu belum membuat melitur kayu atau segala macam. Saya sudah mengabdi. 34 tahun saya mengabdi di ABRI dan sekarang sudah 22 tahun hampir pensiun. Enggak mengharapkan apa-apa. Cuman mengharapkan supaya kembali ke rel. Ya. Saya sebetulnya sudah membawa resume untuk bagaimana kesalahan sampai dia diangkat. Ya. Nanti saya serahkan pada Deaman untuk apanya itu, karena saya lupa membawa. Dan 8 itu kalau yang pertama dilakukan itu otomatis nomor 2 sampai nomor 8 itu harus dilakukan. Ya, tapi banyak pihak yang tidak suka. Karena kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, partai tidak ada. Tidak ada. Sistem demokrasi kita tidak ada partai. Dan presiden seumur hidup. MPR menjadi lembaga paling tinggi. Siapa bilang? Karena itu Pak Harto, bukan Bung Karno. Tapi tidak ada. Juga bukan tidak terbatas presiden itu. Terbatas. Cuman sistemnya tidak ada. Dan ini tidak disukai kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nanti kita akan bahas soal yang poin 1. Tapi yang saya bicara soal poin ke-9 itu benar ada? Ada. Itu usulan daripada Habib Rizik. Bagaimana kemudian para purnawirawan ini bisa bertemu dengan Habib Rizik? Oh, kami putar. Untuk mendengarkan suara rakyat kami putar. Bahkan saya ini terlambat. Karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah? Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu? Yes. MUI dan Muhammadiyah? Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak? Atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak ya? waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana.
Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Dan Kami mendukung, bahasa seperti Iya, ini MUI atau Muhammadiyah atau keduanya? duanya. Jangankan 332 purnawirawan, ada jenderal dan petek bengek. 1000 purnawirawan, 1 juta purnawirawan pun tidak bisa melengsarkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ingat para purnawirawan, kalian itu tidak dipilih oleh rakyat. Kalian jadi purnawirawan pun belum tentu murni. Ya, kita tahu lah bagaimana untuk masuknya itu, bagaimana kita tahu. Ingat, Prabowo Subianto tanpa Gibran Raka Buming Raka tidak mungkin terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Jangan hanya purnawirawan 332 mau melengsarkan Gibran Raka Buming Raka. Anda belum mewakili 1 RT, apalagi mau mewakili rakyat Indonesia. Tapi ayolah kita dukung program-program Presiden Pak Prabowo Subianto ini. Janganlah bikin gaduh. Tolonglah, ayo kita sama-sama menjaga NKRI ini menjadi damai. Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, Projo, Freddy Alex Damanik meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan mendukung usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Freddy menyatakan bahwa desakan tersebut berpotensi memecah belah bangsa yang bertentangan dengan cita-cita Prabowo untuk mewujudkan Indonesia emas. Pernyataan Freddy Damanik dalam program Dialog Indonesia Lawyers Club pada Jumat, 2 Mei 2025, Freddy mengatakan, kalau bangsa kita ini mau maju, maka kita harus bersatu. Para elitnya harus bersatu, rakyat harus bersatu. Ia menambahkan, jika tuntutan untuk mengganti Gibran diteruskan, ia tidak percaya Prabowo akan mendukung hal tersebut. Freddy menilai bahwa gerakan pemakzulan Gibran hanya akan mengalihkan fokus bangsa dari tantangan yang lebih penting, seperti ekonomi dan ketimpangan sosial. Residu Pilpres 2024. Freddy juga menilai usulan pemakzulan Gibran merupakan residu dari pemilihan presiden 2024. Saya katakan ini sangat politis. Jadi di samping itu juga person-person atau pribadi-pribadi yang ada dalam forum purnawirawan tersebut, khususnya yang tampil di media yang begitu kita kenal, kita tahu posisinya di 2024, ungkap Freddy. Itulah kenapa alasan saya mengatakan sangat politis, memang ini jadi masih ada residu 2024, imbuhnya. Ia mengingatkan bahwa hasil Pilpres 2024 telah ditetapkan dan saatnya untuk menatap ke depan. Usulan pemakzulan Gibran. Desakan untuk mengganti Gibran disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI pada 17 April 2025. Terdapat 8 poin usulan, termasuk permintaan untuk reshuffle kabinet dan menghentikan proyek strategis nasional yang dianggap merugikan masyarakat. Usulan tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal dan perwira tinggi lainnya. Tanggapan Prabowo. Menanggapi usulan tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa Prabowo menghormati usulan Forum Purnawirawan TNI. Namun, ia menekankan bahwa Presiden perlu mempelajari isi usulan tersebut secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Wiranto juga menegaskan bahwa keputusan Presiden tidak semata-mata berasal dari satu sumber, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari banyak pihak. Presiden meminta publik tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kebersamaan, jelas Wiranto. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.